terkait pengesahan RUU perampasan aset koruptor itu digedok Desember, kita minta tanggalnya, Pak. Jadi jelas. Setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G, kita minta konsekuensi tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf Pak Dasyo, beliau siap mengundurkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dasko, Pak Jujun, dan Pak Saan Mustafa. Tadi saya sempat ikut hadir, Pak, dalam sidang paripurna terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor. Sekilas saya mendengar bahwa RUU tersebut akan diselesaikan atau disahkan maksimal bulan Desember. Jadi kami berharap hari ini kami meminta seperti apa yang disampaikan oleh Bang Dhani, kita meminta berita, acara, audiensi AMBB, ARID, dan DPR RI terkait pengesahan RUU perampasan aset koruptor itu digedok Desember, kita minta tanggalnya, Pak. Jadi jelas. Setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G, kita minta konsekuensi tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf Pak Dasyo, beliau siap mengundurkan diri. Pak Saan Mustafa juga siap mengundurkan diri, dan Pak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesepakatan tersebut tidak terrealisasi. Gitu. Saya harap yang saya sampaikan cukup itu, Pak. Dan saya sama teman-teman tidak ingin bertele-tele karena kasihan teman-teman yang di luar panas-panasan, Pak. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, nah tadi di dalam rapat paripurna kita sudah sampaikan, disepakati dan disetujui bahwa limit waktu paling lambat untuk rancangan undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Kan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, saya sudah minta tadi untuk jadi pegangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang kedua, tadi kalau Ibu bilang soal masalah rampasan aset, kemudian misalnya narkoba juga dihukum mati. Ya judulnya undang-undang narkoba, memang tidak ada juga narkoba dihukum mati, tapi di dalam isinya itu kemudian ada penjelasan-penjelasan bahwa tadi kemudian dari pihak yang mendampingi selama ini tadi menyampaikan mesti ada berapa harmonisasi, dan kemudian minta supaya diundang dalam rapat dengar pendapat. Saya pikir masukan-masukan pada hari ini itu adalah masukan-masukan buat teman-teman Komisi 3, dan lebih spesifik nanti kan masih ada acara-acara mendengarkan pendapat publik. Nah itu bisa nanti diagendakan, nanti tinggal kapan dan waktunya, karena ini kan nanti kalau balik ke Pati waktunya kapan nanti dikonfirmasikan saja, supaya nanti kita bisa agendakan untuk menerima masukan-masukan yang lebih
komplit untuk memperkaya undang-undang perampasan aset. Ada tambahan? Ya, makasih Pak Dasko, Pak Junjun, Pak Andri, dan kawan-kawan semua yang saya hormati. DPR di paripurna tadi sudah menetapkan ya tenggat waktu terkait dengan soal pengesahan aset RUU perampasan aset tanggal 15 Desember 2026. Dan tentu tadi teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama, kita jaga bersama-sama, kita ikuti bersama-sama dari waktu ke waktu agar tadi komitmen ini sama-sama bisa dijalankan. Yang kedua, komitmen untuk pemberantasan korupsi terkait juga dengan perampasan aset ini menjadi komitmen bersama. Komitmen DPR tadi sudah ditegaskan, DPR akan rampungkan 15 Desember. Komitmen Presiden juga jelas, dan tentu komitmen kita semua. Karena ini adalah komitmen kita bersama, maka sekali lagi ya kita kawal secara bersama-sama. Nah, terkait tadi yang sudah disampaikan Pak Dasko, saya jelas bahwa apa nanti isinya, DPR kan juga membuka ruang buat kawan-kawan semua, teman-teman semua untuk bisa memberikan masukan dalam rapat-rapat tadi. Siapa juru bicaranya, siapa yang diutus untuk mengikuti RDPU di DPR. Masukan semua, apa yang menjadi masukan terkait dengan substansi atau isi undang-undang tersebut. Jadi sekali lagi, apa yang menjadi kekhawatiran, keinginan, itu sudah menjadi komitmen kita bersama, dan DPR sudah tadi di paripurna sudah menyampaikan dan sudah memutuskan 15 Desember 2026 itu batas untuk pengesahan RUU ini menjadi undang-undang. Kemudian masalah tadi yang untuk pengamanan, setelah ini saya langsung akan berkoordinasi kepada teman-teman dari APH untuk mengenai pengamanan teman-teman sekalian, baik dari situ luar maupun dari sini bus. Kemudian untuk perwakilan kita memungkinkan nanti Ketua Badan Aspirasi ada Pak Adil Masyadi, nanti ditemani Bapak menemui perwakilan. Kemudian yang berikut tadi mungkin ini yang terakhir kalau sudah nggak ada bicara, bahwa kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini tepat waktu, dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri, itu nggak ada masalah. Dan untuk sebagai tanda komitmen, ini bentar Bu, saya belum selesai ngomong. Saat tadi disampaikan, saya suruh tap ketik, dan ini sudah jadi. Tinggal saya tap. Kawan-kawan tanya. Oke? Pak, saya salah Pak. Tentang keselamatan saya. Saya dari Pati ke sini di Tol Karawang, mobil XB saya jatuh botol Pak. Kapan nih? Kena sopir. Kapan nih? Hari Minggu. Tapi ya Senin ya Pak, kita berangkat dari Pati hari Minggu. Bis itu diantem sopir Pak. Diantem pulang Pak. Dan yang kita sopirnya, saya oleh orang bis mati Pak. Di daerah mana? Karawang. Tol Karawang. Oke, nanti kita Terus tadi malam Pak, saya habis dia buang dibakar wong Pak. Oh, Saya kan gimana? saya Ya, kan bagaimana ceritanya? saya kan di sini, Ya. Bapak ya Pak, di posko di tengah itu kan nggak ada senderan. Saya senderan aku Pak. Saya itu mampu apa ya? Bau. Mencium bau kebakar. Tak cari kok nggak ada. Saya kira gas air mata Pak, tak tutupin. Oh gas air mata jam segini saya bilang gitu. Terus teman saya bilang enggak itu nggak gas air mata. Itu lo kemeluk saya nggak kerasa Pak kalau kerudung saya ini sudah dibakar orang. Kerudung saya ini dibakar sama saya kan
Posko di mana? Di posko di depan dewan apa? Oh, poskonya yang di sini. Iya, lho ngono kok ana polisi ana intel iku gunane apa, Pak? Dan nanti kita cek ya. Iku kok Tapi apa sing ngono kok? tapi saya pastikan ini kembali pengawalan nanti saya langsung yang akan ngawal. Ya. Ditembak. Di rumah di mana? Di Pati. Oh, di Pati. Di Pati. Jadi ada itu intimidasinya itu sampai tingkatnya seperti apa? Oke. Ini di depan itu ada rakyat Indonesia, Pak. Di depan sana itu bukan aktivis, Pak. Rakyat murni, Pak. Yang pengen bersuara. Ya. Tolong entah nanti melalui perwakilan tolong temui, Pak ya. Mereka datang dari Pati, tempat yang jauh, Pak. Dari sini, kemudian ada yang dari Surabaya, ada yang dari Bali. Tolong, seharusnya sih yang kami minta menemui Ibu Ketua, tapi tadi di sidang paripurna tidak hadir. Dan saya nyatakan saya kecewa. Sidang paripurna itu sidang yang paling penting kok tidak hadir. Ini namanya menyepelekan negara. Untuk selanjutnya saya minta untuk semua sidang, semua anggota itu hadir. Jadi memikirkan negara kok nggak hadir, ya. Tuh. Selanjutnya bahwa di depan itu ada rakyat Indonesia berbagai wilayah. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada mbah-mbah, ada kakek-kakek, Pak. Itu bukan aktivis. Dan kami mohon mereka ya itu ditemui dan dihormati, layaknya mereka itu memang rakyat Indonesia. Dan kami memohon karena mereka itu pengen menemui dari wakilnya yaitu DPR, saya mohon tolong ayomi mereka, lindungi mereka, dan layani mereka. Jangan sampai mereka disakiti dan jangan sampai mereka dikriminalisasi dan diintimidasi. Ini yang mereka takutkan adalah itu. Dan mohon mereka nanti dijaga keselamatannya lewat Pak Dasko supaya bisa memberitahukan kepada aparat kepolisian ya Pak ya. Jangan kasar terhadap rakyat ya, nanti aparat dimohon seperti itu. Tetapi apapun kami sih nggak masalah kalau memang ada aparat yang mau kasar sama rakyat, ya kami balik juga. Rakyat akan kasar pada mereka. Itu aja. Kemudian selanjutnya bahwa korupsi ini memang sebagai biang hancurnya negara ini, biang kesengsaraan rakyat, Pak. Kami dari desa yang sangat jadi korban yang sangat terasa. Mungkin Bapak kalau ada korupsi itu ya biarkan saja, Bapak masih punya gaji, punya fasilitas, punya tunjangan, bisa makan enak. Biar ada korupsi di Indonesia, Bapak masih kaya. Tapi kami Pak, ada korupsi, kemudian efeknya keuangan negara berkurang, terus ada kebijakan penerapan pajak untuk rakyat. Nah itu efek korupsi itu yang sangat terpengaruh itu rakyat kecil Pak. Nek kados jenengan-jenengan itu tak pengaruh, yakin saya. Oleh karena itu kami sebagai rakyat kecil ini menyatakan menggugat kepada wakil kami itu Dewan Perwakilan Rakyat, tanggung jawabnya terhadap kami apa? Karena jenengan itu kami amanai untuk mewakili kami itu harusnya memberikan satu kesejahteraan kepada kami, yang kedua perlindungan
hidup kepada kami. Yang ketiga adalah kelangsungan hidup kepada kami dan anak-anak keturunan kami. Itu tanggung jawab jenengan sebagai wakil kami untuk itu. Tetapi kalau jenengan yang sudah kami amanai, kami percaya ini tidak bisa memberikan kemakmuran kepada kami, tidak bisa mengayomi kami, tidak memberikan jaminan kelangsungan hidup kami dan anak-anak kami, mendingan jenengan itu undur diri saja. Kami tidak ikhlas uang dari pajak kami dibuat untuk membayar jenengan-jenengan yang justru bukan meningkatkan kesejahteraan kepada kami, tapi justru malah memberikan kesengsaraan kepada kami. Akan kami cabut mandat itu, Pak, meskipun dari prosedur tidak bisa, tapi wallahi, Pak, kami akan wiridan, kami zikir sehingga nanti Allah yang akan mencabut lewat doa-doa kami dan lewat kesengsaraan yang kami alami. Kami tidak mau melawan negara, kami hanya lewat doa saja. Tolong mulai detik ini kami minta wakil rakyat itu benar-benar berpikir untuk kesejahteraan rakyat, dan yang paling penting tolong dilihat untuk rakyat yang rentan. Rakyat rentan itu besok kita dapat apa tidak tahu, itu namanya rentan. Nek jenengan besok nyorek wis cetha karuane. Tahu enggak bahasa cetha karuane? Orang mangkat tuh jenengan gajian, dapat tunjangan, dapat fasilitas. Kalau kami orang mangkat tidak berangkat kerja, yo tidak dapat apa-apa. Itu namanya rakyat yang rentan. Dan yang paling utama adalah tolong kalau ada kebijakan yang itu ada hubungannya dengan membebani rakyat, tolong tolak mentah-mentah, Pak. Jangan langsung ditandatangani. Karena apa? Jenengan harus berpikir bahwa jenengan itu masuk di dalam situasi sebagai rakyat. Ada pajak, option pajak, option PKB, option BBNKB, pajak UMKM, pajak PKL, pajak PBB, pajak BBNKB, biaya balik nama. Kalau jenengan option pajak, ya nggak peduli, jenengan tidak pernah terbebani untuk option pajak karena mobilnya dari negara. Ya, makanya dari itu kami minta mulai detik ini saya ingin wakil rakyat kami yang kami amanai dan menerima dari sedikit keringat kami, menikmati gaji dari peluh kami akan monitor dan kami minta untuk kami diayomi, dilayani, disejahterakan dan dijamin kelangsungan hidupnya. Dan kembali lagi besok tanggal berapa tadi di sidang paripurna? Deadline-nya tanggal 15 Desember. Lewat forum ini saya beritahukan 15 Desember kami akan melakukan aksi seperti hari ini. Kami menunggu. Ya, sepakat ya? Kita bikin posko 1 minggu sebelumnya seperti hari ini. Kita di tanggal 15 Desember kita akan datang lagi, akan menagih dari kesepakatan ini. Entah itu jenengan mundur atau jenengan lanjut, tergantung tanggal 15 Desember tersebut. Demikian dari kami. Kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kalau ada kurang sopannya mohon dimaklumi. Kami tidak pernah datang ke ruangan yang megah ini. Rumahnya kami tidak semegah ini. Terima kasih. Febri itu, Pak, mas palsu, duit palsu, orang mungkin apa? Ngomong begitu itu, perempuan gitu, Pak. Orang percaya aku, nek hanya perampasan aset koruptor, nek dihukum mati, Pak. Gak setuju aku, Pak.
yang menjadi momok di bangsa ini sing marai wong Indonesia ini menderita ku korupsi Pak. Harus dihukum mati tuh para koruptor kalau ingin Indonesia ini sejahtera Pak. Saya mau bertanya sama bapak-bapak wakil rakyat ini, kalian ini ingin rakyatnya sejahtera apa orang? Kalau ingin, hukum mati Pak koruptornya, biar rakyat ingin sejahtera. Uang nyolong pitik yang di Bali itu Pak, digebuki itu dia hanya merugikan satu orang. Koruptor ini merugikan bangsa. Piye nek digebuki sak bangsa Pak? Nek ora dihukum mati koruptor, digebuki sak bangsa gelem apa ora Pak? Itu mek nyolong pitik lho Pak. Digebuki wong semono mati nggon. Nek koruptor ini menyengsarakan rakyat, menyengsarakan seluruh bangsa Indonesia kok Pak. Jalur digebuki sak bangsa Indonesia apa piye Pak? Harus ini, pokoknya hukum mati koruptor ini podo ae harus disahkan Pak. Tidak hanya perampasan aset, gak setuju aku Pak. Karena saya gak percaya kalau wakilku diri Pak. Saya gak percaya sama wakil saya sendiri. Maaf Pak kalau saya ada salah-salah kata atau omongan saya campur-campur ya Pak. Soalnya saya wong desa, sekolah era tutup Pak. Cuma saya kan merasakan sendiri. Saya ini curhat di sini Pak. Apa yang saya rasakan Pak. Dan saya minta tolong nanti perwakilan dari wakil rakyat temuilah mereka. Mereka itu yang milih-milih jenengan loh Pak. Klesedan no pinggiratan Pak. Jenengan di sini enak adem. Mereka apa yang nguyuh itu loh Pak Pangeran. Saya itu selama di sini jalan itu di Masjid Manggala 20 menit Pak, satu kali jalan. Saya minta WC portable gak dikei Pak. Baru kemarin dikei mek sedino tok. Dan gak ada airnya. Memanusiakan manusia Pak. Ada kok mati lho nek kene. Jaluk toilet kok yo ora dikei. Itu jenenge memanusiakan manusia Pak. Saya orang Islam. Saya juga butuh sholat. Masa aku sholat di gendalan Pak? Iya kan? Kalau ada toiletnya, kalau manusia kan manusia Pak. Iya. Saya tuh sampai marah loh Pak. Kalian enak-enakan WC api era karuan. Saya tadi lo cuci tangan kangelan. Tak luru, apa nih Pak? Biasanya lo diblekane kok ora ono. Bingung aku Pak cuci tangan Pak. Lho ngono jalur WC portable lah rambut kei lah Pak. Sengsara Pak, saya itu kalau sholat zuhur melaku nang Masjid Manggala 20 menit, kembalinya 20 menit. Nanti ngasar kembali lagi melaku nih Pak. Saya tuh sampai lecet. Hanya cuma minta toilet portable kok ora dikei. Kalau toiletnya diadakan sekarang percuma Pak. Wong kene sampai mulai orang diingi lah kok. Saya cuma tanya, mintanya kemana? Karena saya konfirmasi. Saya langsung bilang ke wong siapa? Ya nggak tahu, mereka kan banyak. Saya dari hari pertama saya bilang minta toilet portable. Makanya saya tanya ke staf tadi, ini ada permintaan atau enggak? Itu. Pak ini ya tersampaikan Bu piye Pak? Saya dari awal loh, saya cuma dari awal kan saya pengen kencing sekali nih. Mau kencing di depan dewan saya Pak, neraisen Pak. Kebangetan aja Pak. Tenang, kebangetan tenang Pak. Dari nok kene iki wakil rakyate teko kok ora dimanusiakan blas. Kita keleleran nok ngarep. Kalian di sini enak-enakan. Saatnya lah Pak kalau rakyat Pak. Kalau kalian ingin mensejahterakan rakyat, dengarkan ini Pak suara rakyat. Aku ora politik, aku ora apa-apa Pak, aku ora mudeng apa-apa. Saya cuma curhat apa yang saya alami Pak. Sekian gitu aja Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.